Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Baik, Pak senang ya kalau kalian sehat-sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Pak minta salah satu orang untuk memimpin doa ya. Yang bertugas silakan maju ke depan. Suaranya yang keras ya. Silakan berdoa. Baik, terima kasih. Silakan duduk ya. Tetap semangat ya, meskipun cuaca hari ini kurang bersahabat, sementara hujan, tapi Pak harap kalian tetap belajar dengan semangat dan penuh perhatian. Siap ya? Siap. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Pak mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yuwando, Ofir. Oke, Yuwando dan Ofir ya. Oh, kemarin juga ya. Baik, ada yang tahu kenapa mereka tidak datang? Iya. Baik, Pak catat ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Pak minta kalian perhatikan ya dengan baik ya. Coba lihat slide di depan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA ya, khususnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak mau bertanya sedikit dulu pemahaman kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Coba perhatikan di depan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya. Bagaimana cara tumbuhan bertambah banyak? Siapa yang tahu? Bagaimana cara tumbuhan bertambah banyak? Oke, siapa yang tahu? Coba kamu, bagaimana caranya? Oke, berkembang biak. Apalagi ada jawaban yang lain? Apa? Diberi pupuk. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Kamu? Menyiram. Oke, ada lagi? Menanam. Siapa lagi yang bisa? Atau? Ditanam. Oke, banyak jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk jadi, bagaimana cara tumbuhan bertambah banyak? Tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Ada yang bilang diberi pupuk, ada yang bilang disiram, apalagi? Ada yang bilang apalagi? Ditanam, terus apa? Berkembang biak. Nah, jadi di sini kita mau mempelajari bagaimana cara tumbuhan bertambah banyak. Itu jawaban yang tepat itu adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak itu terlepas dari bagaimana caranya, tapi tumbuhan itu bertambah banyak dengan cara berkembang biak. Nah, selanjutnya, menurut kalian, apakah setiap tumbuhan memiliki cara berkembang biak yang sama? Kira-kira tumbuhan berkembang biak itu sama atau tidak sama? Siapa bilang sama? Angkat tangan. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ya, turunkan tangannya. Siapa yang bilang cara tumbuhan berkembang biak itu berbeda? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, banyak ya. Oke, turunkan tangan. Nah, Pak mau sampaikan bahwa hari ini kalian belajar agar kalian bisa membedakan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak, ya. Bukan hanya kalian dapat membedakan saja, tapi bagaimana kalian dapat manfaat tumbuhan berkembang biak itu ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi Pak sudah sampaikan, apakah setiap tumbuhan memiliki cara berkembang biak yang sama atau tidak sama? Kita lihat gambar di slide ya. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Warna. Oke, baik. Dapat tutup pintu dulu ya, karena suaranya berisik ya, hujan ya. Lanjut. Ini gambar apa? Warna.
gambar apa? Mangga. Selanjutnya, ini gambar apa? Pisang. Nah, sekarang coba perhatikan. Bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Nah, tadi kan ada yang bilang tumbuhan berkembang biak itu ada yang bilang sama. Terus ada yang bilang tumbuhan berkembang biak itu ada yang berbeda. Nah, jawabannya di sini. Coba kita lihat dari gambar yang pertama ini. Mangga ini, coba ya. Dia berkembang biak dengan cara apa? Biji. Ya, ditanam biji atau buah dari mangga tersebut. Nah, sekarang coba kalau bawah, dia tanam apanya? Isi atau ubi. Ya, isi atau ubi. Kemudian pisang. Pisang ini berkembang biak dengan apa? Tunas. Ya, dengan tunas. Kemudian wortel dia berkembang biak dengan apa? Hah? Umbi atau umbi ya, umbi akar. Nah, kalau begitu kesimpulannya adalah tumbuhan itu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Mari menonton dengan penuh perhatian ya. Video yang akan Pak putar di depan ya. Setelah kalian nonton video ini, nanti Pak akan bertanya mengenai isi dari video yang kalian tonton dan juga kalian akan mengerjakan KPD. Bisa ya? Bisa. Ya. Coba anak-anak perhatikan video yang Pak putar depan ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunan. Ada dua cara perkembang biakan tumbuhan, yaitu perkembang biakan generatif dan vegetatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembang biakan generatif. Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembang biakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putih, dan bermansari. Putih berperan sebagai alat pengendalian betina, sedangkan bermansari berperan sebagai alat pengendalian jantan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Perkembang biakan bunga secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses melekatnya atau jatuhnya sari ke kepala putih, sedangkan pembuahan adalah proses masuknya sari ke ruang bakal buah sehingga terbentuknya sigot sebagai bakal terbentuknya buah atau biji. Untuk lebih jelasnya lanjut, ayo kita perhatikan proses penyerbukan dan pembuahan pada gambar. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila sari melekat di kepala putih bunga itu sendiri.
Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau detonomi, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila sebuah sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putih bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau arogansi, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila sebuah sari jatuh di kepala putih bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat adalah penyerbukan basta, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putih di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tujuan dari penyerbukan basta adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Misalnya, persilangan antara tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Dari hasil persilangan tersebut diharapkan dihasilkan tanaman rambutan yang berbuah besar dan manis. Selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Berikut ini adalah beberapa perantara penyerbukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Beberapa contoh hewan penyerbukan yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin adalah padi, jagung, dan rumbutan. Yang keempat adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya adalah tumbuhan hydrangea. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca teks ini secara utuh. Selanjutnya adalah penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Berikut ini adalah macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Yang pertama adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan oleh manusia, terutama dalam bidang pertanian. Contohnya adalah menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Yang kedua adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Salah satu contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Yang ketiga adalah penyebaran biji dengan gravitasi. Contohnya adalah jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi carah buah itu untuk menyebarkan biji. Yang keempat adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Penyebaran biji dengan bantuan angin biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan kerang dan tapak. Yang kelima adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan, misalnya tumbuhan pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat membaca seluruh teks ini dengan seksama. Selanjutnya adalah kita
kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah spora. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah tunas. Contohnya adalah tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Yang ketiga adalah akar tinggal. Contohnya adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Yang keempat adalah umbi batang. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan berkuah. Yang kelima adalah umbi lapis. Contohnya umbi lapis pada bawang putih dan bawang merah. Yang keenam adalah umbi akar. Contohnya adalah umbi akar pada singkong dan wortel. Yang ketujuh adalah tunas adventif. Contohnya adalah tunas adventif pada bunga cocok bebek yang terdapat di daun dan tunas adventif di sukun yang terdapat di akar. Yang kedelapan adalah gerahgi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan gerahgi adalah stroberi dan rumput teki. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan yang bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Berikut ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu. Tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya, seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Yang kedua adalah setek. Setek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara setek antara lain singkong, mawar, dan sota. Yang ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh tanaman yang dikembangkan dengan menyambung adalah mangga dan rambutan. Yang keempat, okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Tanaman yang dikembangkan dengan okulasi antara lain adalah mangga, rambutan, dan nangka.
Yang kelima adalah runduk. Runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain harvey, strawberry, dan apel. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa lagi. Nah, selesai ya. Bagaimana video tadi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, bukan menyenangkan saja ya. Sebentar Pak mau bertanya. Dari apa yang kalian tonton, coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak berikan. Yang pertama, berdasarkan video yang telah kalian amati, ada berapa cara tumbuhan berkembang biak? Ada berapa? Angkat tangan. Tadi kan sudah nonton kan? Ada berapa? 2 cara. Apa ada berapa? Keras suaranya. 2 cara. Ada berapa? 2 cara. Ya, sama-sama. Ada berapa? 2 cara. Ya, ada 2 cara. Cara yang pertama. Vegetatif. Cara yang kedua. Generatif. Oke, baik. Ada 2 cara. Yang pertama vegetatif dan yang kedua generatif. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Coba, kan tadi ada generatif, ada vegetatif. Nah, vegetatif itu dibagi lagi. Kira-kira ada berapa cara vegetatif? 2 cara. Ya, 2 cara juga. Apa-apa saja itu? Yang pertama, Alami. ya dengan cara vegetatif alami. Kemudian yang berikut, Buatan. vegetatif buatan. Nah, berarti kalian menyimak video dengan baik ya. Sekarang Pak mau bertanya, kira-kira ada hal-hal apa yang belum kalian pahami dari penjelasan yang tadi Pak jelaskan dan juga di penjelasan video? Ada tidak? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti kita kerjakan LKPD. Sudah siap? Siap. Oke. Apa yang stopkan? Ya, baik anak-anak. Sekarang saatnya kalian mengerjakan LKPD. Seperti biasa, kelompok yang Pak sudah bagikan, kalian boleh bentuk kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, bisa saling duduk berhadapan. Nanti Pak bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya, bisa ya? Ayo duduk berdasarkan kelompok, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang pertama kalian kerjakan itu tulis dulu nama kelompoknya, tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan tulis nama anggota kelompok kalian. Silakan. Kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami atau ada soal-soal yang kurang jelas, bisa tanyakan ke Pak, biar Pak jelaskan ya. Kerjasama, saling bantu. Tulis nama anggota kelompok kalian ya. Pak beri waktu cuma 30 menit. Silakan dikerjakan ya. Nomor yang pertama itu kalian disuruh apa di situ? Gambar bunga sempurna dan tuliskan bagian-bagiannya. Silakan. Kan tadi kalian sudah lihat di video kan, dan bunga sempurna dan bagian-bagiannya kan. Dan juga ada juga di
bahan ajar yang Pak bagikan kepada kalian. Ada gambar bunga dan bagian-bagiannya. Di sini. Digambar dalam kotak yang telah Pak siapkan di situ. Dan bagian-bagiannya ya. Gambar yang penting bisa kelihatan saja yang baik. Mau rapi, kalau rapi lebih bagus lagi ya. Bagian-bagiannya ya. Ayo silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman. Waktu 20 menit lagi. Masih ada waktu 20 menit lagi. Mana? Sudah sampai mana? Kelompok 1. 20 menit lagi ya. Kelompok 2 sudah sampai mana? Oke. Kelompok 3. Ya. Ingat ya, tulis lengkap bagian-bagiannya ya.
Nah. Tulis itu penyerbukan apa ya. Siapa yang sudah selesai? 10 menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Yang belum selesai? Oke, waktu masih 10 menit. Diperhatikan baik-baik jawabannya.
Sudah? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah? Baik, semua sudah selesai ya? Sudah. Ya, baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai semua, semuanya menghadap ke depan. Pak minta dari kelompok kalian untuk maju presentasi ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju. Maju ke depan. Semua saja maju semua. Berdiri di sini. Silakan berdiri. Baca soalnya. Suaranya yang keras ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Gambarlah bunga sempurna dan tuliskanlah nama bagian-bagiannya. Nah, silakan. Siapa yang gambar? Bunga sempurna dan bagian-bagiannya ya. Besar sedikit gambarnya. Sudah begitu sudah. Yang penting bisa dilihat teman-teman ya. Gambar di agak tengah sini, sasar. Gambar agak di tengah ya. Jangan terlalu di pinggir, di sini. Nah. Ya, silakan tulis bagian-bagiannya sudah. Sudah, tuliskan bagian-bagiannya sudah. Sudah tak. Buat garis yang jelas, tulis bagian-bagiannya. Nanti yang jelaskan teman yang lain ya, jangan yang gambar ya. Tunjuk tangkainya yang mana, kelopak mana, segala macam ya. Teman-teman yang lain perhatikan ya di depan ya, supaya kalian bisa cocokkan atau kalian bisa lihat dengan hasil jawab apa pekerjaan kalian sama atau tidak.
sudah selesai. Nah, coba salah satu dari teman kalian coba jelaskan bagian-bagiannya. Silakan teman-teman. Bilang kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, baca di situ. Silakan. Kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, mahkota, kelopak, dasar bunga. Oke, coba kalian geser dulu ke samping biar teman-teman kalian bisa lihat hasil pekerjaan kalian. Geser dulu ke sana sedikit. Nah, coba teman-teman yang lain. Ini teman kelompok kelompok satu telah menggambar bunga sempurna, dan di sini ditulis ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada tangkai putih, ada kepala putih, ada apalagi benang sari, ada tangkai sari, ada kepala sari, ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga. Kira-kira sama seperti kalian punya tidak? Sama. Ya, baik. Kalau sama, ya ini juga benar ya. Ini yang benar ya. Inilah bagian-bagian bunga sempurna. Jadi bunga sempurna itu memiliki bagian-bagian yang lengkap ya. Jadi ada mahkota, ada putih, ada benang sari, ada kelopak, ada bakal buah atau bakal biji, ada tangkai bunga, dan ada juga kelopaknya. Ini merupakan gambar bunga sempurna ya. Baik, tepuk tangan dulu baik Bu untuk teman kalian kelompok satu. Oh, silakan dulu. Terima kasih ya, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3, maju. Kelompok 3 nanti di sini ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Apa perintahnya? Buatlah gambar skema macam-macam penyebutan berikut. A. Penyebutan sendiri, B. Penyebutan depan, C. Penyebutan silang, D. Penyebutan kasta. Oke, silakan. Boleh digambar di sini supaya luas. Kamu gambar sendiri ya. Yang penting jelas saja, mau kerapiannya tidak masalah, yang penting jelas. Yang lain perhatikan ya.
Sudah? Nah, baik. Coba jelaskan. Ini adalah penyerukan sendiri. Ya, penyerukan sendiri itu bunga apa itu? Bunga mawar merah. Oke, kemudian Penyerukan tetangga. itu bunga apa itu? Bunga mawar merah. Dan berasal dari pohon yang sama atau berbeda? Pohon yang sama. Oke, pohon yang sama. Kemudian apa lagi? Penyerukan silang. Ya, penyerbukan silang itu dari bunga yang mana? Mawar merah dan mawar merah. Oke, itu pohon yang sama atau pohon yang berbeda? Pohon yang sama. Ya, tapi bukan dalam satu pohon atau dalam satu pohon? Bukan dalam satu pohon. Baik, bukan dalam satu pohon. Kemudian ini, apa lagi? Ini adalah penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan bastar bagaimana? Itu, Bunga mawar merah dan bunga mawar putih. oke, baik. Mawar merah dan mawar putih itu pohon yang sama atau berbeda? Pohon yang Sama atau berbeda? berbeda. Baik, oke. Apakah teman-teman kelompok yang lain sama atau tidak? Sama. Kalau baik sama, tepuk tangan dulu buat teman kalian kelompok 3. Silakan duduk ya. Kemudian kelompok 2 silakan. Maju ke depan. Yang keras suaranya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. A. Apa perkembangbiakan buatan yang harus kamu lakukan? Jawaban Baca dulu soalnya. 1. Jika kamu mempunyai 2 pohon mangga yang berbeda varietas, pohon mangga pertama dapat menghasilkan buah mangga yang berukuran besar tetapi rasanya asam. Sementara itu pohon mangga kedua dapat menghasilkan buah mangga yang berukuran kecil tetapi rasanya manis. Jika kamu berniat untuk menghilangkan kedua tanaman tersebut, A. Apa perkembangbiakan buatan yang harus kamu lakukan? Jawaban perkembangbiakan yang dilakukan adalah menyambung. Oke, selanjut B. Menurut kamu, apakah manfaat dari proses perkembangbiakan buatan yang akan kamu lakukan? Jawaban manfaatnya adalah menggabungkan sifat unggul dari 2 tanaman untuk menghasilkan buah mangga yang besar dan manis. Baik. Nah, Terima kasih hasil diskusi kami. baik. Ya, kira-kira jawaban kalian sama dengan jawaban teman kalian kelompok 2 atau berbeda? Sama. Ya, sama. Baik ya. Jawaban teman kalian kelompok 2 itu benar ya. Jadi kalau ada dua pohon mangga, ada satu pohon mangga yang besar tapi asam. Kemudian ada pohon satu mangga satu lagi. Dia itu buahnya kecil tapi manis.
Nah, bagaimana cara menyilangkan dua tumbuhan itu supaya menghasilkan tumbuhan yang unggul dengan cara menyambung, ya. Jadi di bawahnya itu adalah pohon yang asam tapi buahnya besar, disambung dengan pohon yang buahnya kecil tapi manis, sehingga dia menghasilkan apa? Pohon yang berbuah besar dan rasanya manis. Baik, tepuk tangan dulu buat teman kalian kelompok 2. Baik, terima kasih untuk hasil pekerjaan kalian. Sekarang kalian boleh duduk yang rapi di tempat kalian masing-masing dan silakan setiap ketua kelompok mengumpulkan tugas kelompoknya. Silakan. Dari kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih. Nah, dari hasil pekerjaan kalian, kira-kira ada kesulitan yang kalian hadapi tidak? Ada tidak? Tidak. Berarti semua kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, Pak mau memberikan apresiasi dulu buat kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian. Terima kasih ya, karena hari ini kalian sudah kerjakan LKPD dengan baik dan Pak sangat senang. Nah, dari hasil yang kalian kerjakan tadi di depan dan juga hasil LKPD yang Pak periksa hari ini, hasilnya sangat bagus dan sangat memuaskan. Pak senang ya. Dan Pak mau memberikan kalian penguatan dulu ya tentang hasil pekerjaan yang kalian kerjakan, khususnya pada penyerbukan, ya, macam-macam penyerbukan, sehingga Pak ada membawa tumbuhan asli ya, ini ya, bunga ya. Untuk menjelaskan lebih detail lagi bagaimana pengertian dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang maupun penyerbukan basta. Ya, seperti ini. Kita mulai dulu dari penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri itu contohnya seperti ini, mawar merah. Contoh, mawar merah. Penyerbukan sendiri itu terjadi apabila serbuk sari itu jatuh pada kepala butik bunga itu sendiri ya. Jadi ini bunga, serbuk sarinya jatuh di kepala butik bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan apa? Sendiri. Nah, kemudian yang berikut ada penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga sama ya, seperti ini ya. Ini tumbuhan bunga mawar merah ya. Tetapi kan dalam satu tumbuhan itu kan ada bercabang-cabang kan? Iya toh? Ya. Bercabang-cabang. Jadi penyerbukan tetangga itu terjadi ketika serbuk sari yang ada di bunga yang satu ini tapi masih dalam satu pohon, dia jatuh bukan di bunga itu sendiri, tapi dia jatuh di bunga tetangganya atau di sebelahnya, tapi masih dalam satu pohon ya, dan masih bunga yang sama, bunga mawar merah. Jadi dia jatuh, benang sarinya itu jatuh di kepala butik tetangganya. Jadi itu namanya apa? Penyerbukan apa? Tetangga. Tapi masih dalam satu pohon, cuma beda apa? Cabangnya. Itu penyerbukan tetangga. Nah, kemudian ada lagi penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang seperti ini, bunga merah dua-dua ya, bunga merah dua-dua. Nah, ini bunga dia hidup bunga yang berbeda pohonnya, tapi sama, varietasnya sama, merah-merah. Jadi ini bunga hidup di pohon di sebelah, yang bunga ini juga hidup di pohon yang sebelah. Karena ada bantuan angin atau bantuan apa dari kupu-kupu atau bantuan hewan atau lebah. Nah, jadi benang sari ini dia terbang dari pohon yang satu ini ke pohon yang ini, ya. Jadi itu penyerbukan silang. Jadi pohon yang berbeda tempatnya, tapi masih sama. Ya, jadi satu tumbuh di sini, satu tumbuh di sini. Tapi karena angin tiup, maka benang sarinya terbang jatuh ke kepala butik ini, atau sebaliknya dari sini dia pindah ke sini. Itu namanya penyerbukan apa? Silang. Nah, kemudian ada lagi namanya penyerbukan apa? Bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar itu tumbuhan yang berbeda, ya, seperti ini ya. Ada satu tumbuhan di sini, ada satu tumbuhan di sini. Dia memang satu varietas, tapi dia berbeda warna, ya. Ini tumbuhan mawar berwarna merah, ini tumbuhan mawar berwarna putih.
Jadi serbuk sarinya itu dari merah terbang ke putih atau sebaliknya dari putih terbang ke merah. Itu namanya penyerbukan apa? Apa? Basa. Bisa dimengerti ya? Bisa. Mudah tidak kalau seperti ini? Mudah. Baik, oke. Terima kasih ya. Itu penjelasannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, apa mau bertanya dulu sekali lagi. Apakah kalian masih belum memahami materi yang Pak jelaskan atau tidak? Tidak. Semua sudah paham ya? Baik, kalau semua sudah paham, Pak mau memberikan sedikit rangkuman yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah belajar tentang bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu di dalamnya ada apa saja? Coba. Ada apa? Mahkota, apalagi? Kepala sari, apalagi? Benang sari, apalagi? Kepala putih, apalagi? Tangkai putih, apalagi? Bakal biji. Bakal biji, apalagi? Tangkai bunga. Tangkai bunga, apalagi? Dasar bunga. Dasar bunga, ada lagi? Kelopak. Mahkota bunga, ada lagi? Kelopak. Kelopak bunga, ada 10. Yang memang minimal ada 10 itu kalau bunga sempurna. Kemudian ada berapa macam penyerbukan? 4. Ya, ada 4. Apa saja? Penyerbukan sendiri, terus Penyerbukan tetangga. tetangga, terus Penyerbukan silang. terus. Penyerbukan basta. Nah, kemudian ada berapa perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada berapa? Ada 2 juga. Apa-apa saja? Vegetatif dan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ada berapa? 2. Ada 2 juga. Apa saja? Alami dan buatan. Nah, terus Pak mau sampaikan lagi bahwa setiap tumbuhan memperbanyak diri dengan cara berkembang biak. Dan setiap tumbuhan yang berkembang biak itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Jadi tidak semua tumbuhan itu berkembang biak dengan cara yang sama. Ya, contoh seperti tadi, bahwa ada yang berkembang biak dengan batangnya, ada dari bijinya, ada dari akarnya, ada dari daunnya, ya seperti itu. Jadi berbeda-beda. Bisa paham ya? Bisa. Baik. Hari ini kita belajar cukup sampai di sini. Tapi sebelum pulang, Pak mau membagikan tugas ini. Nanti tugas ini juga nanti Pak serahkan kepada ketua. Untuk ketua bagikan kepada teman-teman. Ini tugas individu. Nanti pertemuan berikut silakan dikumpulkan. Bisa ya? Dan tugas ini Pak akan bagikan kepada ketua untuk bagikan ke teman-teman. Ini tugasnya, nanti Pak ketua akan bagikan ya. Baik. Seperti biasa, sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Silakan, maju. Andreas. Suaranya yang keras ya. Silakan. Kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari awal pelajaran hingga terakhir dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami datang dan berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum pulang seperti biasa kita semangat pagi dulu. Yang cepat ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Pak sangat senang. Pak harap kalian juga menjaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan. Pak harap kalian jaga kesehatan baik-baik supaya kalian bisa tetap hadir di sekolah dan jangan sakit. Ya, seperti itu ya. Dan pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar bahasa Indonesia ya di esok hari. Bisa ya? Bisa. Oleh karena itu kesempatan selanjutnya Pak berikan kepada ketua. Silakan ketua. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga. Silakan beres-beres dan boleh pulang.
Kalian boleh baca beres. Beres. Kalian bisa bawa seragam kalian supaya bisa